Kali ini kita bakal masih ngomongin relation, yaitu nyobain one to many. Bukan, harusnya many to many ya. Kita baru nyoba yang itu. Jadi kalau sebelumnya kita udah nyoba yang one to many dan juga one to one, kita bakal nyobain yang many to many. Jadi many to many itu adalah ya relasi banyak ke banyak. Contoh yang paling umum itu adalah contohnya antara buku dengan penulis. Jadi misalnya satu buku itu bisa jadi punya lebih dari satu penulis, dan satu penulis itu bisa jadi dia punya banyak buku gitu. Misal buku A ditulis oleh siapa dengan siapa. Misalnya si Sukurman dan juga Pak Hartanto. Lalu Pak Hartanto ini juga memiliki lebih dari satu buku gitu. Nah, coba kita langsung implementasi di codingan kita. Coba kita buka ini, kita clear. Nah, coba kita buat ya. Contoh yang paling umum adalah buku dengan authornya. Jadi kita buat PHP artisan make model namanya adalah book -m. Gini. Oke. Nah, gini. Nah, terus yang kedua kita bakal buat satu relation lagi, satu model lagi maksud gua, yaitu author tuh, atau penulisnya ya, pemilik atau penulis ya. Nah, beda sama relasi-relasi yang lain, relasi many to many ini perlu satu table tambahan, yaitu table pivot. Jadi misalnya intinya dia perlu table penghubung gitu. Jadi kita buat satu table lagi namanya adalah, satu model lagi namanya adalah book author gitu. SM. Kayak gini. Bentar, make model harusnya ya. Model kayak gini. Oke, sip. Sekarang gua lihat di codingan kita di sini di Laravel. Kita pergi ke migration, lalu kita pergi ke booknya di sini. Kita buat aja satu field baru namanya adalah title ya, gini. Nah, kita nggak perlu lagi di sini ngejelasin ini dia buku punya siapa, karena ini relasinya many to many. Terus title aja nggak apa-apa. Terus authornya kita tambahin namanya adalah name ya, string name gini. Nah, relasinya ada di mana? Relasinya tuh adanya di dalam table pivot kita. Nah, yang ini book author. Jadi kita bakal buatnya di sini many to many itu. Unsigned big integer, yaitu book ID itu dimiliki oleh author ID. Nah, kayak gini. Jadi relasinya adanya di dalam table pivot. Oke. Sekarang coba kita jalanin migrationnya. Clear, PHP, artisan, migrate, fresh, go fresh aja karena kayaknya ada table yang lain nih di database gua gitu. Oke, gua clear. Sekarang gua coba buka di sini ya. Di sini gua coba refresh. Gua refresh dulu, nih agak lama harusnya ya. Tuh 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Aduh. Ntar ini masih introspection. Dia mengintrospeksi dirinya dia. Kok gue lama gitu. Ntar ini udah ada nih ya. Jadi ada 3 yang kita buat nih. Ada penulisnya, ada table pivotnya yang ini, book author, lalu ada booksnya. Nah, jadi cara makainya gimana? Cara makainya adalah kalau kita pergi ke sini, kita buat satu controller baru ya, artisan make controller, namanya adalah book controller, itu pakai API ya, biar masuk ke dalam folder API yang ini nih. Oke, sekarang kita pergi ke routes. Ini udah gua buat kayaknya waktu itu. Jadi di sini ini book controller,
Nah ini book controller gue udah buat ternyata ya. Jadi kita pergi ke book controller.php. Nah kita buat satu metode baru namanya index gitu. Nah di sini kita ngejalanin query kita di sini. Jadi kita pergi dulu ke model, lalu kita pergi ke mana nih? Ke book ya. Nah ke book nih kita buat satu outdoor function outdoors gitu. Jadi kita tinggal return aja this has belongs to many kayak gini. Nah belongs to many dia dengan siapa book ini? Dengan outdoor ya tentu aja kelas. Nah jadi nantinya si book ini bakal memiliki outdoor siapa aja ya. Jadi sekarang coba kita pergi ke book gitu misalnya, lalu kita pergi ke book with outdoors gitu, terus first aja ya, first gitu, terus return data pakai JSON aja deh ya, dan respon JSON data book gitu. Oke, sekarang gue coba jalanin PHP artisan jangan dah, di luar aja nih. PHP artisan serve. Terus gue udah buka juga ini postman-nya. Terus coba gue buat satu ini ya, satu request baru yang ke 8000 API book. Nah ini tadi metodenya apa? Gue lupa. Kayaknya metodenya get ya kalau nggak salah ya. Coba kita lihat ke API.php. Metodenya adalah get. Coba gue send sekarang. Harusnya dia kosong ya. Nah datanya 0 ya. Oke coba. Sekarang gue tambahin datanya di sini. Gue tambahin namanya adalah Sukirman. Terus Sukirman. Terus di dalam booknya gue tambahin misalnya menanam padi di musim kemarau. Oke, sekarang gue kirim. Lalu di sini kita perlu nambahin relasinya, book ID 1 relasi dengan outdoor 1 gitu. Sekarang gue kirim. Nah, kalau gue send sekarang harusnya dia error ya. Atau enggak error ya? Nah, error. Kenapa dia error? Karena dia bakal nyari ini relation ini nih, outdoor book doesn't exist. Dia bakal nyari ini, ternyata nggak ada outdoor book table ini. Karena kita perlu table ketiga kan. Karena table kita nggak sesuai dengan semantiknya mereka, jadi kita harus kasih tahu nih, ini tablenya kita pakai table apa kira-kira. Nah, table yang kita pakai adalah table namanya book outdoors kayak gini. Jadi sekarang kalau kita send harusnya dia nggak error sih. Nah, nggak error kan. Jadi sekarang si menanam padi di musim kemarau ini dia outdoornya adalah Sukirman penulisnya, dan juga ini jadi karena list bakal lebih dari satu. Sekarang coba kita buat satu penulis lagi namanya adalah Suhardi itu, terus kita kirim. Nah di book outdoor ini kita tambahin lagi book ID 1 itu juga outdoornya 2 gitu. Sekarang kalau kita coba send, nah dia jadi 2 nih. Jadi data ini title-nya dia bakal dimiliki oleh 2 ini. Oke mantap ya. Begitu juga sebaliknya. Nanti Sukirman ini bisa jadi dia punya banyak buku. Contoh di sekarang gue buka di author nih. Nah ini public function misalnya book. Ini kalau gue coba has many itu, tapi kalau ini kan one to many ya. Sekarang kalau many itu kita pakai belongs to many aja. Nah relasinya sama, kita pakai yang book kelas, pakai yang ini, yang table yang tadi yaitu book
author gini. Sekarang kalau coba ini kita coba kebalikannya, misalnya ini book juga sama tapi pakai yang author. Yang ini. Jadi with books first, coba. Return respond JSON, datanya adalah yang book tadi. Nah, sekarang kalau kita coba send, dia harusnya punya satu buku nih yang Squirrelman ini. Nah, Squirrelman ini sekarang punya satu buku. Jadi sekarang kalau gue tambahin lagi satu buku yang lain, misalnya ini yaitu menanam singkong di Asia Afrika. Nah ini terus gue buat relasinya di sini, yaitu yang buku 2 itu authornya nomor 1 yaitu Babak Squirrelman. Sekarang kalau gue coba send, harusnya dia bisa punya 2 buku di sini nih. Nah, jadi sekarang dia ada 2 buku. Nah, di sini juga dikasih tahu pivotnya. Pivotnya adalah yang ini nih. Pivot table-nya. Oke. Jadi itu relasi satu ke banyak. Maksud gue banyak ke banyak. Jadi author atau penulis bisa punya banyak buku, dan satu buku ini juga bisa punya banyak penulis kayak gitu. Nah, cara dia relasinya adalah menggunakan pivot table. Nah, itu cukup jelas ya. Nah, sekarang kita mau coba yang namanya fitur di Laravel, yaitu detect dan attack. Jadi kalau sekarang kita nambahinnya manual, kalau kita mau nyoba yang di Laravelnya, misal kita coba hapus ya, hapus nih book authornya ini. Kita hapus semua ya. Oke, kita hapus. Kita coba kayak gitu. Terus kita send. Harusnya dia nggak punya relasi. Nah, Squirrelman ini dia nggak punya buku. Gimana caranya kita tambahin ke sana? Kita bisa langsung insert ke sini, atau kita pakai cara kerennya. Cara kerennya adalah pakai detect attack itu. Jadi di sini detect attack maksud gua itu kita nempelin atau menyertakan sebuah buku ke author misalnya. Misalnya ini books attack. Nah, berarti kita bakal masukin buku ini, ID buku ini ke dalam si author ini gitu. Jelas ya, jelas banget pasti. Misalnya 1 gitu. Nah, jadi ID buku 1 ini bakal dimiliki oleh si author yang ini. Nah, yang ini. Kita ganti nih, harusnya nih jadi author aja dah. Authors. Ini. Nah, kayak gitu. Jadi sekarang kalau gue coba send ya. Ini nggak ada ya datanya, inget ya. Gue send sekarang. Nah, kita coba cek di sini. Sekarang nambah dia, ya kan? Book ID 1, author 1. Author 1 ini siapa? 1 ini adalah si Squirrelman tadi gitu. Jadi itu yang attack. Coba sekarang gue tag lagi ID yang kedua. Nah, kalau gue coba send, sekarang kalau kita refresh yang ini, nah dia buku ID yang kedua dimiliki juga oleh yang author 1. Oke, itu yang attack. Kebalikan dari attack yaitu detect, yaitu melepaskan buku. Jadi kalau kita yang ini attack, sukses aja dah kayak gini. Kebalikannya adalah detect, jadi book detach gitu. Buku yang mana yang mau kita lepasin? ID 1 misalnya gitu ya. Sekarang kalau kita coba send gitu, sukses. Sekarang yang buku 1 yang ini harusnya dia bakal kehapus. Sekarang coba kita refresh. Nah, kehapus ya. Begitu juga yang lain, misalnya 2 itu. Kita coba send. Sukses. Sekarang coba kita refresh. Nah, kehapus ya. Jadi attack itu buat masukin ke sini, ke relasinya. Sedangkan detect itu kebalikannya. Nah, gitu. Terus kalau yang ini kan yang model penulis ya. Kalau yang buku gimana? Yang buku juga sama aja. Yang ini.
Misalnya gini, sukses. Tinggal kita kasih tahu aja, book outdoor attach. Buku yang mana yang mau outdoor? Ini kan karena kita outdoor berarti penulis dari buku ini siapa gitu. Tambahin misalnya ID 2 gitu. Jadi kalau kita coba send di sini, nah, kita refresh, oke masuk ya. Buku 1 outdoornya 2 yang kita tambahin ini. Kalau kita tambah lagi yang 1 gitu, kita coba send. Nah, kita refresh di DB kita, dia bakal nambah lagi. Gitu ya. Jadi itu relasi banyak ke banyak, many to many, dan juga nih attack dan detect. Thank you ya.